Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran ke-30 dengan judul Berdiri untuk Kemuliaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk semua kemurahan yang telah menjadi bagian kami. Hari yang baru, nikmat yang baru kami boleh rasakan saat ini. Dan kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau menuntun kami untuk bisa memahami setiap perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus kiranya akan diberikan kepada kami untuk bisa menuntun kami mempelajari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat renungan firman Tuhan saat ini merupakan penggenapan atau digenapi oleh orang-orang Waldensia. Sebuah kisah yang perlu diteladani oleh setiap orang yang telah dipanggil untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan setia dalam menyucikan hari Sabat. Salah satu penyebab utama mengapa pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana diberitahukan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencampakkan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja-gereja yang telah di bawah kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan tahyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung, sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan Alkitab. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan oleh karena ini mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan. Meskipun nyawa mereka diancam bahaya, mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu,
di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan. Beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit mereka menyerah dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran selama zaman kegelapan dan kemurtadan. Terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena menganggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan iman meskipun di bawah topan oposisi yang ganas, sekalipun dilukai oleh tombak Seforjat dan dihanguskan oleh api Romawi. Mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Tuhan. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Allah telah menyediakan bagi umatnya suatu rumah ibadah kebesaran yang dahsyat, sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka. Kepada orang-orang pengasingan yang setia, gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tidak terubahkan. Ketika seseorang mengambil keputusan untuk setia, maka mereka akan menghadapi pencobaan, penganiayaan, bahkan kematian. Tetapi ketika kita teguh berdiri, maka sebagaimana orang Waldensia mendapat perlindungannya, demikian juga kita akan mendapat perlindungan yang sama dari Tuhan. Kesimpulan, sebagaimana orang-orang Waldensia telah berdiri untuk setia kepada Tuhan dan memelihara Sabat, demikian juga kita hendaknya berdiri bagi kemuliaan Allah, sekalipun akhirnya kita akan menghadapi amarah setan melalui orang-orang yang membenci hukum Sabat. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan-renungan firman Tuhan yang sudah kami ikuti bersama-sama. Kiranya renungan-renungan yang ada ini akan menolong kami untuk benar-benar mengambil kesimpulan yang tepat di dalam mengikuti Tuhan. Sekalipun kami akan menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi ajar kami untuk berdiri teguh di dalam iman, sampai Engkau datang dan Engkau memberikan upah kepada mereka yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kuasa Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus akan menyangkupkan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan dan tetap berdiri teguh di dalam iman. Demikianlah pelajaran firman Tuhan yang kita boleh dapati hari ini. Pelajaran ke-30 ini merupakan seri terakhir dari rangkaian pembahasan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Dan bila saudara-saudara masih rindu untuk mempelajari firman Tuhan lebih banyak lagi dengan seri khusus, maka saya akan menyiapkan
sebuah pelajaran, rangkaian pelajaran yang terambil dari kitab Wahyu yang akan saya angkat dari kajian khusus yang ditulis oleh Ranko Stefanovic, PhD. Dia adalah profesor perjanjian baru dari Andrews University, Amerika Serikat. Untuk itu, jangan sampai lewatkan. Mari kita ikuti terus, sehingga kita akan mendapatkan permata-permata kebenaran dari setiap lembaran-lembaran firman Tuhan. Dan buku Wahyu yang merupakan salah satu buku yang bagi kebanyakan orang mereka tidak pahami. Tetapi kali ini saya akan membahasnya, dan saudara-saudara ikuti terus, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita, merupakan pengharapan dan doa saya kepada saudara-saudara sekalian. Selamat mengikuti pelajaran-pelajaran tersebut. Shalom.